Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali mencari video dari di Juli yang judul Pendeta Erastus kok dengan Babe Hekal sama gitu kan. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Bibit-bibit kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ternyata Pendeta Erastus Sabdono tidak ada bedanya dengan Ustadz Haikal Hasan atau yang biasa disebut dengan Babe Haikal, di mana mereka ini kedua-duanya suka memanipulasi sejarah. Sejarah apa itu? Mari kita melihat video dua orang berikut. Begini ya, kita tahu sejarah itu adalah kumpulan kesaksian manusia, yang mana kesaksian itu kadang-kadang ditemukan. Contoh kayak banyak itu yang arkeolog ya, penemuan sejarah, bukti-bukti arkeologi gitu kan, macam-macam guys. Tadi ditemukan manuskrip, ditemukan banyak apalah gitu kan, dari catatan tentang masa lalu, dari macam-macam media seperti ya dari fosil dan segala macam gitu. Jadi ada banyak kesaksian. Jadi nggak bisa kalau kita menyampaikan kesaksian yang lain itu dikatakan manipulasi, nggak bisa. Karena sejarah itu punya versi masing-masing. Contoh sejarah G30 SPKI saja, itu banyak sekali versinya. Ada yang bilang itu adalah perbuatan Soeharto, ada yang bilang itu perbuatan Soekarno, ada yang bilang itu adalah konflik antara darat, ada memang bilang itu PKI sendiri, ada bilang itu adalah ulah Amerika, Inggris dan semacam. Jadi itu adalah nggak bisa kalau kita katakan ya ini bahwa yang ini ya adalah manipulasi, nggak bisa. Itulah perbedaan kesaksian guys, itu harus dipahami ya. Jadi jangan mentang-mentang nggak setuju Anda katakan itu manipulasi, nggak bisa gitu logikanya guys. Karena sejarah itu adalah banyak persepsi orang-orang, kesaksian itu banyak gitu. Kita tinggal membandingkan dan memilih mana yang akurat dan mana yang lebih meyakinkan dan bisa dipercaya guys. Sejarah itu gitu kan. Tapi di konsili Nicea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Ya udah. Ini pendeta Erastus ini jujur ya, itu kita suka. Jadilah pendeta yang jujur seperti beliau ini. Beliau menyampaikan apa adanya, memang itu terjadi. Bahwa di konsili Nicea itu disampaikan, disepakati bahwa Yesus satu hakikat dengan Tuhan, yang sebelumnya tidak ada. Makanya dulu kita kenal itu ada namanya kaum Unitarian. Kaum Unitarian adalah mereka yang mengaku Yesus cuma utusan atau nabi. Allah ada Tuhan satu-satunya. Itu adalah kaum Unitarian. Lalu muncullah kaum Trinitarian yang yang digawangi oleh Paulus dan kawan-kawannya. Yaitulah mereka, karena mereka di backup oleh kerajaan Romawi, ya, mereka bisa menghancurkan orang-orang kaum Unitarian yang lebih dulu ada. Ingat ya, waktu zaman Yesus yang ada tuh kaum Trinitarian belum ada. Kaum-kaum penyembah Yesus itu belum ada. Yang ada adalah mereka tuh menyembah Allah sebagai satu Tuhan yang benar dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu yang di zaman Yesus, semua masih Unitarian. Ya, belum ada agama Kristen, belum ada umat Kristen, belum ada. Yang adalah umat Nasrani. Karena beliau adalah nabi yang berasal dari Nazaret. Makanya disebut sebagai umat Nasrani. Belum ada agama Nasrani bahkan. Lalu dibalah belakang agama Nasrani. Karena ini aneh guys, karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang agama Nasrani. Dia hanya tahu bahwa umatnya disebut umat Nasrani. Ya, tidak pernah satupun Yesus menyebut tentang agama Nasrani. Ya, yang dia tahu adalah umatnya disebut, itu pun umatnya pun disebut sebagai umat Nasrani. Bukan dia yang ngasih label itu ya. Memang sebutan bagi umatnya itu, karena dia adalah nabi yang berasal dari Nazaret gitu guys. Nah, itu poinnya. Sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Ini jujur pendeta Erastus ini guys. Ya jujur dia, saya suka itu. Jadilah pendeta yang jujur. Jadi ketika ada pendeta yang ngomong dengan secara logika, yang dia tidak percaya itu dengan logikanya, karena logika tidak mungkin mempercayai hal seperti itu, ya itu Anda yang melihat itu dengan dogma, jangan marah dulu, jangan skeptis dulu gitu. Dengarkan logikanya gitu kan, karena apa yang disampaikan dia adalah suatu hal yang logis sekali guys. Percaya, tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut saudara paling tidak. Allah menurunkan agama Islam. Jadi
itu sudah telanjur gitu kan, udah di kayak terlanjur namanya, ada rumus gitu, mau bilang apa lagi, udah di dogma, yang namanya dogma itu nggak ada seluruhnya, ingat ya, baru disahkan ke Indonesia, jadi udah telanjur gitu. Ibarat ada suatu undang-undang, kayak misalnya undang-undang apa nih, undang-undang cipta kerja, udah telanjur, mau bilang apa lagi, tapi ada orang tetap berpegang bahwa ini undang-undang nggak beres gitu. Jadi itulah Peritas. Dia tahu ini suatu hal yang tidak dapat dipercaya, dia tidak percaya. Meskipun sudah telanjur begitu. Meskipun dunia dunia mengikuti itu, dia tidak mengikuti itu. Itu logika ya. Sehingga dia tuh adalah orang yang benar. Kan dia tahu itu salah, dia ikutin. Dia tidak mau aji mumpung, nggak mau dia. Oh, mentang-mentang sudah di apa diputuskan begitu, lalu dia ikut, enggak. Dia adalah pengikut. Saya yakin dia adalah pengikut. Dia adalah penganut unitarian sejati dia. Dan itu yang dibilang oleh Paulus dan kawan-kawannya waktu di backup oleh penguasa Romawi, guys. Sehingga yang menang adalah kaum Trinitarian, dan jadilah sekarang ini Kristen itu kebanyakan adalah penganut Trinitarian. Ada juga masih yang penganut Trinitarian, masih ada. Masih ada di antara kalangan Kristen itu yang mengakui Yesus cuma nabi, ada, guys. Ada, omong sedikit. Itulah sisa kaum Unitarian yang masih ada hingga sekarang itu. Tapi sisanya kebanyakan adalah Trinitarian. Karena mereka pada dasarnya memang diberangus waktu zaman Trinitarian muncul itu di bawah di bawah pimpinan Paulus dan kawan dengan di backup oleh penguasa Romawi, guys. Islam. Masjidil Haram adalah saksinya. Masjidil Aqsa adalah saksinya. Artefak bisa mengurutkan itu tahun berapa. Gitu. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat dari Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Everybody know. Sangat disayangkan. Semua orang tahu, termasuk Peritas. Cuman yang lain nggak jujur, dia jujur, guys. Jadi kita hanya perlu kejujuran. Saya yakin dia juga tahu, tapi dia nggak jujur gitu. Itu masalahnya, guys. Everybody know. Sangat disayangkan jika ada seorang pendeta, apalagi gelarnya sudah doktor gitu, berusaha untuk mengubah fakta sejarah. Karena faktanya begitu, memang itu fakta yang memang terjadi gitu, guys. Gimana pun dia mau coba untuk, justru dia yang sedang memanipulasi sejarah bahwa itu yang terjadi sebenarnya gitu kan. Karena sejarah ini tidak cocok dengan keyakinannya, jadi dia memelintirnya. Ini intinya sekali lagi dia kembali kepada keyakinan. Di sejarah itu sesuai dengan keyakinannya, itu masalah, guys. Jadi ketika sejarah nggak sesuai dengan keyakinannya, dia buang. Kita kan nggak begitu logikanya. Kita akan melihat sejarah itu sebagai suatu bagian utuh. Ini kayak kita terus sesuai sejarah. Ngerti nggak? Jangan sejarah ikut keyakinan Anda. Ketika Anda temukan sejarah tidak sesuai dengan keyakinan Anda, ada buang sejarah itu, nggak begitu logikanya. Jadi cara untuk mengetahui kebenaran adalah Anda lihat sejarah. Apa yang terjadi pada masa lampau, itu ada akidah Anda. Jadi kalau ini sejarah, ingat ya, sejarah harus di atas akidah ya. Nggak boleh akidah di atas sejarah, nggak bisa. Sama kayak logika harus di atas akidah, nggak bisa akidah di atas logika, nggak bisa, guys. Itu logika berpikirnya. Dia memelintirnya, yaitu pendeta Erastus Sabdono, mengatakan bahwa Yesus itu baru diangkat sederajat sehakikat dengan Bapa itu di Konsili Nikea, katanya tahun 300. Diputuskan, ingat ya. Sebelumnya sudah ada itu. Jadi ingat ya, bukan diangkat dalam artian pertama kali, tapi diangkat resmi, diputuskan. Sebelumnya sudah ada itu, kan ingat. Sebelum itu Konsili Nikea itu sudah ada kaum Trinitarian dan sudah ada kaum Unitarian bahkan yang sebelum itu. Jadi ingat ya, yang pertama adalah kaum Unitarian yang mana mengakui Yesus adalah cuma nabi dan Allah Tuhan. Lalu tiba-tiba belakangan muncullah kaum Trinitarian ini. Dan sejak mereka berkuasa itu baru diadakan Konsili Nikea dan barulah mereka sahkan itu. Jadi Yesus sudah dianggap sebagai Tuhan sebelumnya, cuma baru disahkan pada saat itu gitu loh. Itu lagi pikirnya, guys. 125 Masehi itu. Dan kemudian Babe Haikal juga mengatakan, jadi Rasul bukan sedang bilang bahwa ini baru diangkat gitu, tidak. Diresmikan. Dia diangkat Tuhan sudah sejak berapa waktu lampau. Sejak kaum Trinitarian muncul, sudah dianggap dia Tuhan. Cuma baru resminya waktu Konsili Nikea. Jadi Konsili Nikea itu adalah meresmikan sesuatu yang menjadi dogma mereka gitu loh. Berarti dogma itu belum resmi. Diresmikanlah di Konsili Nikea, disepakati bersama. Ya gimana nggak sepakat, orang Unitarian sudah mereka habisi, guys, sudah mereka berangus itu kan. Sehingga orang Unitarian itu nggak punya lagi power untuk melawan, untuk menegakkan keyakinan mereka, nggak punya lagi. Karena mereka itu sudah kalah gitu, kalah dalam sejarah, udah kalah segala-galanya, guys. Sehingga yang berkuasa waktu itu adalah kaum Trinitarian. Sehingga gampangnya mereka tuh
memutuskan hal itu gitu loh. Karena tidak ada lagi yang menentang mereka gitu kan. Ya tidak ada lagi komunitas yang kuat seperti dulu, nggak ada lagi guys gitu. Komunitasnya sudah dilemahkan gitu kan, sehingga tidak mampu untuk berbuat apa-apa guys. Menyatakan bahwa Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan di konsili Nikea. Semua orang tahu, kata dia. Ya, tumbuh oleh tutup, kata orang Jawa. Jadi ini klop dua orang ini ya. Pendeta, ustadz, sama ya. Sebenarnya Anda tinggal cari Wikipedia ada tuh atau tempat lain. Anda cari cek konsili Nikea, apa yang dilakukan itu? Yaitu menetapkan Yesus sebagai Tuhan. Itu masalah di situ guys. Itu adalah fakta. Gak bisa ada bantah itu sama sekali kan. Ustaz, sama ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di konsili Nisea itu? Apakah betul dalam konsili itu ada konspirasi untuk mengangkat Yesus jadi Tuhan atau mengangkat Yesus sehakikat dengan Bapa? Saya sebenarnya punya bukunya ya mengenai konsili Nikea. Saya punya buku ini Notulensi 7 Konsili, nih ya, Nicene and Post Nicene Father nih ya, Notulensi 7 Konsili. Nah, saya baca buku ini, saya tidak pernah menemukan ada narasi atau ada paksaan dari Kaisar Konstantin untuk mengangkat Yesus jadi Tuhan. Ya, ini masalah bukan ada paksaan, ada misi itu. Ingat nggak misi itu ya? Jadi kenapa Kaisar tidak perlu memaksa? Karena mereka memang kaum Trinitarian, ngerti nggak? Ini nggak ngerti ya. Ingat, yang ada waktu itu adalah kaum Trinitarian. Komunitarian sudah nggak ada di Berangus. Itu masalah di situ. Kalau ada kaum Trinitarian di situ, tentu akan jadi perdebatan. Tapi kalau tidak ada, yang ada kaum Trinitarian semua ya gampang digolkan. Jadi apalagi yang mau dicegah oleh Kaisar? Nah ada lagi, karena yang ikut tuh semua adalah pengikut Trinitarian yang memang yakin percaya Yesus Tuhan, selesai. Mereka hanya tinggal perlu mengesahkan saja gitu. Karena tantangannya, halangan sudah dibabat, yaitu kaum Unitarian. Anda baca sejarah guys. Jadi nggak ngerti bahwa bukan masalah tidak ada paksaan dari Kaisar Konstantinus, tapi masalah adalah memang di situ yang itulah kaum Unitarian semua. Ngerti nggak logikanya? Contoh misalnya, kayak apa ya, misalnya ada kejadian kayak di apa nih lah, kayak di Indonesia misalnya ada misalnya penguasa gitu kan, presiden atau apapun lah itu. Nah dia ingin bikin kebijakan. Nah kayak gimana kebijakan apa itu? Kebijakannya macam-macam lah, IKN segala macam, atau ya kayak bansos lah. Itu kan yang oposisi Berangus dulu gitu, dilemahkan itu kan. KPK dilemahkan, semua dilemahkan, sehingga dia bisa menggolkan dengan gampang. Sehingga nggak mungkin nggak setuju, karena orang-orang dia juga di situ rapat itu gitu loh. Nggak ada perdebatan gitu. Juga bahkan Anda lihat kayak di DPR itu ada rapat-rapat misalnya, bahkan yang kayak nolak itu misalnya fraksi PKS atau Demokrat itu nolak misalnya. Dulu Demokrat waktu masih lurus ya. Itu Nasdem juga nolak misalnya. Tetap tidak ada pembahasan dari DPR kan. Cuman memang yang bersuara untuk menggolkan itu lebih banyak dibandingkan yang tidak. Yang nolak itu lebih sedikit. Tidak ada paksaan, tapi masalah kan itu. Tapi adanya misi itu loh. Ada misi untuk menciptakan, misalnya membuat undang-undang cipta kerja, membuat IKN. Itu yang penting guys. Sama kayak ini. Ada misi untuk menetapkan Yesus Tuhan yang sudah mereka yakini sebelumnya gitu. Itu. Jadi peresmian pengangkatan Yesus jadi Tuhan. Resmi. Jadi ya selama ini hanya dogma yang tidak tertulis, tidak resmi guys. Itu masalah gitu. Dan kita perlu sejarah sebelumnya itu adanya kaum Trinitarian ini. Dia nggak ngerti sejarahnya yang lengkap. Dia tuh hanya potong sampai di Konsili Nikea. Dia tidak lihat sebelumnya apa yang terjadi, bahwa ada kaum Unitarian. Itu dia sampaikan kan. Dia nggak ngerti bahwa di situ yang hadir hanya kaum Unitarian, gitu. Itu tidak dia sampaikan, dia tidak tahu, mungkin saya nggak ngerti ya, atau nggak jujur mungkin. Nah, dia nggak ngerti bahwa itu bukan masalah mengangkat Yesus Tuhan pertama kali. Tapi memang ia pertama kali dalam hal meresmikan, mengangkat. Yang sebelumnya tuh hanya berupa dogma, hanya berupa wacana, hanya berupa keyakinan. Tapi betul-betul diresmikan pada waktu itu. Jadi kalau singkat itu lebih tepatnya adalah peresmian pengangkatan Yesus sebagai Tuhan yang selama ini sudah mereka yakini, ya dengan tambahnya dengan memberangus kaum Unitarian yang sudah lebih dulu ada. Itu lengkapnya guys gitu kan. Ada. Karena dalam konsili ini murni
meluruskan doktrin Arius yang menyimpang, yang melenceng dan ini mereka klaim itu meluruskan doktrin Arius, padahal doktrin Arius yang benar. Karena dia lebih dulu ada, ingat ya. Arius lebih dulu ada, Unitarian lebih dulu ada. Ingat, bagaimana mungkin sesuatu yang ada di belakangan itu benar pada yang pertama? Karena Arius itu adalah dogma yang pegang pertama kali oleh pengikut Yesus awal. Karena mereka lebih awal adanya. Lalu muncullah kaum Trinitarian ini yang merusak ajaran Yesus, guys. Buktinya apa? Mereka dengan di backing oleh Kaisar Romawi, mereka main kasar. Mereka memberangus orang-orang Arius. Ini caranya ketika mereka sudah memberangus, mereka dengan enteng mengadakan konsili dan mereka mengesahkan itu dengan mudahnya. Karena perlawanan tidak ada lagi, karena mereka sudah memberangus Arius dan kawan. Itu masalahnya, guys. ajaran rasuli, di mana Arius mengajarkan bahwa firman Allah itu adalah ciptaan. Jadi dia lebih rendah dari. Iya, itu Yesus ciptaan. Kan dia diciptakan tanpa Bapa, gitu kan? Lewat ibu saya, itu ciptaan. Bahkan ada ciptaan lebih hebat lagi, itu lebih Adam. Sedangkan tanpa Bapa dan Ibu. Itu bukti Yesus ciptaan. Itu benar itu keyakinan siapa itu ya? Arius itu. Justru yang error itu yang salah itu adalah keyakinan Paulus dan kawan ini, guys. Tapi sayangnya adalah mereka yang belakang muncul, mereka pula yang ngomong-ngomong ajaran Yesus kan. Maka Yesus pernah mengatakan bahwa waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba, sebenarnya mereka segala buah. Itu udah pernah Yesus ingatkan. Termasuk kepada Arius dan kawan tentunya maksudnya kan. Karena mereka ini munculnya belakangan. Mereka nyamar sebagai pengikut Yesus, sebagai domba, tapi mereka segala buas. Kenapa buas? Karena mereka ngobok ajar Yesus. Dan terjadi kan, datang yang Trinitarian sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada. Itulah nabi palsu itu. Ya, itulah nabi palsu itu. Yang mereka menyamar seperti domba, pura-pura dia pengikut Yesus, padahal mereka adalah kaum Trinitarian, guys. Dan ngomong-ngomong ajaran Yesus dan memberangus kaum Unitarian yang dipimpin oleh Arius dan kawan-kawannya, guys. Nah, ini bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, bertentangan. Enggak bertentangan dengan Alkitab, ya. Justru ini sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Bahwa dia tidak pernah mengajarkan bahwa dia Tuhan dan sembahlah dia. Itu masalahnya, guys. Jadi apa yang sampaikan Petrus itu sama dengan Arius, sama dengan Yesus sampaikan. Ya. Karena tidak pernah Petrus maupun Unitarian itu mengatakan bahwa Yesus Tuhan, dan tepat Yesus juga ngomong begitu. Gak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan atau sembahlah dia, gitu kan. Jadi sama persis. Justru mereka yang menyimpang, guys. Di yang kawannya yang menyimpang, gitu kan. Diajarkan oleh para rasul bertentangan dengan tradisi rasuli yang dipercayai oleh orang Kristen. Mereka percaya tradisi. Beriman dengan tradisi. Kita beriman tuh dengan logika. Ya. Ini tradisi rasuli itu kan muncul belakangan. Yang dimulai dari kaum Trinitarian ini. Padahal udah ada tradisi yang lebih awal, yaitu kaum Unitarian. Jadi itu lagi. Jadi tradisi baru kan tradisi lama kan nggak boleh harusnya. Kita berpegang pada tradisi yang awal-awal itu waktu Yesus diutus. Jangan tradisi yang sudah datang kemudian yang justru berlawanan bertentangan dengan tradisi lama, guys. Yang waktu zaman Yesus diutus, yaitu kaum Unitarian itu. Arius ini sungguh membahayakan iman Kristen, membahayakan gereja. Jadi ya membahayakan lah, karena mereka tuh mengajak orang untuk kembali kepada ajaran Yesus. Karena Yesus mengingatkan tentang datang dari palsu. Yang datang kepadamu nyamar seperti domba, mereka segala buas. Itu mereka tentu takut itu. Mereka ketahuan sebagai segala buas. Mereka buat itu, mereka buatlah menjadi seperti itu kan. Jadi mereka memberangus orang-orang ini. Dan mereka tidak diketahui sebagai segala buas gitu. Padahal mereka sungguhnya adalah bukan domba. Mereka hanya menyamar. Pura-pura dia pengikut Yesus, padahal mereka adalah segala buas, guys. Pada waktu itu, bapak-bapak gereja mengajak Arius untuk bertemu dalam satu konsili ini untuk bertobat gitu ya, bahwa ajarannya itu salah gitu. Kok kebalik? Harusnya bapak gereja yang bertobat. Ingat, Yesus tidak pernah membangun gereja, tidak pernah menyebut tentang gereja atau menyebut tentang Kristen, nggak pernah. Yesus cuma tahu bahwa umat ini disebut sebagai umat Nasrani. Dia mengajar di mana? Di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi rumah ibadahnya bukan gereja, tapi sinagog. Artinya yang tobat itu harusnya bapak gereja. Kapan Yesus nyebut tentang gereja? Kapan Yesus ngajarin tentang Kristen? Nggak pernah. Bapak gereja yang tobat. Unitarian itu udah benar, harusnya udah benar. Mereka mengajarkan betul-betul apa Yesus sampaikan.
bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tidak pernah mengajarkan dia Tuhan atau suruh sembahlah dia, dan nggak pernah ngajar di gereja, nggak pernah bangun gereja, nggak pernah tahu tentang gereja, nggak pernah tahu tentang Kristen, nggak tahu dia. Dia hanya tahunya umatnya disebut umat Nasrani, guys, gitu. Dan dia cuma tahu ya bahwa orang pengikutnya waktu itu adalah mengikuti dia sesuai kata-kata, yaitu bahwa dia mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau sebagai satu Allah benar dan mengenal Yesus yang telah mengutus. Artinya adalah Allah yang benar itu cuma satunya ya Allah itu. Yesus cuma utusan gitu, guys. Itu logika berikutnya. Itu berarti kan yang sama yang dipahami oleh kaum Unitarian. Yaitu juga sama diyakini oleh Bapak Ekal dan juga Pendeta Erastus ini, guys. Ajarannya itu salah, ditegur. Jangan lagi memiliki anggapan seperti itu. Karena firman Allah itu bukan ciptaan. Rasul Yohanes. Gimana bisa bilang firman Tuhan itu bukan yang Yesus itu kan diklaim sebagai firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah bukan dia tuh firmannya itu gitu loh, bukan kata Tuhan, tapi dia tuh adalah label sang firman gitu kan. Jadi setiap nabi itu merupakan sang firman karena dia adalah juru bicara Allah gitu, juru bicara Tuhan itu. Baik Muhammad, Yesus, Musa, Ibrahim itu semuanya adalah firmannya Tuhan gitu. Mereka ciptaan semuanya. Mereka adalah sang firman, menyampaikan firman Tuhan. Gitu, guys. Logika berikutnya. Rasul Yohanes sudah menuliskan ini di dalam Injilnya bahwa firman Allah itu sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Sang Bapa. Jadi itu bukan Yesusnya ada, tapi itulah rencana, ya. Kayak saya nih, saya sudah menceritakan saya nanti akan punya ini itu. Jadi itunya yang saya rencanakan, tapi barangnya belum ada sekarang. Nanti baru saya bikin. Itu yang terjadi, guys. Nanti itu terbukti faktanya kan. Yesus dulu belum ada, masih ada dalam rencana Tuhan gitu. Tuhan menubuatkan bahwa nanti akan muncul nabi-nabi. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yesus, Nabi Muhammad. Itu baru dalam angan-angan Tuhan. Dan baru terrealisasi ketika nabi itu diciptakan. Makanya ketika Nabi Muhammad diciptakan waktu zaman Arab Quraisy itu, baru Nabi Muhammad ada. Itu yang Yesus. Tapi mereka itu sebelumnya sudah ada, bukan merekanya yang ada, tapi rencananya, planningnya sudah ada gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gameplaynya sudah ada gitu. Kayak saya buat buat planning. Saya nanti 10 tahun lagi misalnya nambah anak misalnya. Terus 10 tahun lagi saya punya ini tuh. Itu sudah ada saya angan-angan, saya rencanakan, nanti akan saya eksekusi nanti pada waktu yang tiba. Sama seperti Tuhan juga begitu. Yang ada tuh bukan Yesusnya, bukan Nabi Muhammadnya. Yang ada tuh adalah rencananya, guys. Itu yang perlu dipahami. Dan Sang Bapa. Dan firman Allah inilah yang menjadi manusia di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Nah, itu adalah ayat sisipan. Seperti juga diteliti oleh para pakar Alkitab Kristen sendiri, itu ayat sisipan. Karena gini, guys ya, logikanya gini. Ya. Anda bayangkan ya, sesuatu itu ya, kita kan tahu bahwa Yesus diciptakan. Dia adalah lahir dari rahim ibunya Maria. Artinya dia sebelumnya tidak ada. Sesuatu yang ada, baru ada waktu itu, berarti sebelumnya nggak ada. Itu logika pikir, guys, segampang itu. Bahkan Nabi Adam pun gitu. Walaupun Nabi Adam pun soalnya lebih tinggi pada Yesus harusnya. Dia tanpa ayah dan ibu. Tapi faktanya sebelum itu tidak ada Nabi Adam. Tuhan menciptakan Nabi Adam, dia belum ada. Sesuatu yang ada adalah Tuhan itu sendiri, ya. Nggak ada yang lain. Yang pertama adalah Tuhan. Baru dia ciptakan macam-macam. Ya, ada baca Alkitab dia menciptakan langit siang dan malam, langit dan bumi gitu kan. Nah, itu dia, guys, logika berpikirnya. Jadi, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja ini adalah berusaha untuk menjaga kemurnian iman gereja. Jadi, tidak ada agenda mengangkat Yesus jadi Tuhan. Dalam konsili Kini mereka tuh sudah meyakini Yesus Tuhan. Agendanya adalah untuk meresmikan itu. Makanya Arius ini dibangun dulu. Sehingga mereka dengan lancar meresmikan Yesus sebagai Tuhan. Itu yang harus dipahami, guys. Ngerti nggak? Sama kayak orang-orang yang ya meyakini sesuatu lah. Mereka tinggal meresmikan. Karena kita kan perlu diresmikan gitu kan. Berupa apa, konsili, sehingga nanti orang semuanya gampang diajak gitu. Kita bilang resmi kok, udah ada peresmian gitu kan, udah disepakati bersama. Yang mana kan sebenarnya itu ada dua pendapat. Arius tidak meyakini itu, Trinitarian meyakini itu. Ada dua pendapat. Dan itu Arius harus diberangus dulu, sehingga mereka dengan lancar melancarkan itu. Sehingga ada dua agenda situ. Pertama memberangus Arius dan sudah betul-betul terjadi.
Arius dan kawan-kawan diberangus gitu kan, karena mereka itu dibekap oleh Kaisar Romawi. Dan yang kedua adalah dengan diberangus Arius, mereka jadi mudah dengan aksinya, yaitu meresmikan keyakinan yang mereka percaya sebelumnya. Jadi ada bayangkan itu ya, itu yang terjadi. Berarti kamu pemaksaan orangnya, pengikutnya Arius dulu dihabisi, sehingga mereka tuh dengan tanpa perlawanan bisa melakukan itu, guys. Itu masalahnya di situ. Tidak fair namanya kan. Itu kan berarti pemaksaan secara terselubung. Memang di rapat konstitusi itu tidak ada pemaksaan, karena orang Arius tidak ada lagi, udah diberangus duluan. Tapi sebenarnya kan jadi pemaksaan itu, ya. Pemaksaan dengan cara apa? Dengan memberangus orang Arius gitu. Jadi tidak ada lagi yang kayak sekarang, kayak gimana gini loh, kayak contoh kayak kejadian sekarang nih ya. Misalnya ada kita tuh ada yang orang pengen ganti presiden misalnya. Ada nggak suka dengan presiden sekarang kan, lalu mereka tuh mau ngadakan demo. Nah, untuk demo tuh nggak terjadi, kan pimpinannya ditangkap itu. Nah, itu kan demo tidak ada dirinya. Nah, itu yang terjadi. Ini mereka tuh sudah meyakini bahwa ini yang benar, tapi rakyat mendemo. Nah, untuk supaya itu bisa lancar, bisa orang tuh meyakini orang gampang, makanya dicegah supaya tidak demo. Makanya diberangus dulu orang-orang ini gitu, guys. Ini mereka tuh ketika mereka memutuskan, kayak contoh kita lihat sekarang nih, kayak masa demo itu dihadang oleh tank, misalnya dihadang oleh aparat, sehingga mereka tuh bisa memutuskan dengan KPU itu, dan memutuskan dengan lancar. Oh, hasilnya pemenangan 02 misalnya. Coba kalau tidak ada aparat, bisa jadi kejadian tahun 8 terjadi. Karena orang-orang sekarang kayaknya nggak seberani orang dulu. Orang dulu berani, guys ya. Walaupun dihadang tank, tembak polisi pun mereka berani. Bahkan ada yang mahasiswa sakti yang meninggal itu kan, karena memang saking beraninya. Sekarang kita lihat orang kayak gitu udah nggak ada lagi, udah hampir nggak ada gitu. Mereka tuh mungkin bisa berani ngomong-ngomong doang gitu. Tapi kalau untuk melakukan aksi seperti mahasiswa tahun 8 tuh mereka kurang berani, guys. Nah, jadi itu dia, guys, kuncinya. Jadi ditangkapin dulu, diberangus dulu. Jadi kalau kemarin itu kan cuman pentolannya, sehingga demo tetap terjadi. Tapi ini enggak, semua diberangus. Arius dan pengikutnya semua diberangus. Sehingga tidak terjadilah demo-demo atau ya ibaratnya tantangan lagi, sehingga mereka bisa menjalankan aksi dengan lancar, guys, gitu loh. Tuhan dalam konsili itu menghasilkan satu rumusan iman yang berbunyi demikian. Nah, itu kan namanya dogma, rumusan iman atau dogma. Ini dogma mereka tuh dirumuskan oleh Bapak Gereja. Itu masalahnya, guys. Yang merumuskan bukan Yesus, tapi Bapak Gereja. Harusnya Bapak Gereja itu mengambil rumusan yang Yesus kasih. Sampaikan apa yang Yesus sampaikan, bukan buat rumusan sendiri. Itu masalahnya, guys. Kami percaya kepada satu-satunya Allah Sang Bapa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu-satunya Tuhan. Itu, Yesus kan termasuk yang kelihatan. Segala sesuatu ya, ingat ya. Jadi harusnya mereka tuh, tapi tidak terjadi. Mereka ngomong gitu tapi tidak laksanakan. Itu masalahnya. Kan mereka mengakui nih di Konsili Nikea bahwa mereka meyakini bahwa sesuatu yang kelihatan itu diciptakan. Yesus kelihatan apa tidak? Kelihatan. Berarti diciptakan. Selesai perkara, guys. Tapi faktanya tidak jadi mereka tuh hanya ngomong doang tapi tidak melaksanakan, guys. Itu masalahnya. Allah yang tunggal yang dilahirkan dari Bapa, yaitu dari wujud Sang Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan dan bukan diciptakan. Ini kontradiksi. Tadi katanya segala sesuatu itu yang kelihatan itu diciptakan. Yesus kelihatan seperti diciptakan. Tiba-tiba dikatakan pula dia diciptakan. Ini kan kontradiksi, guys. Itu yang ditentang oleh Arius dan kawan-kawan. Ini mereka yang membuat statement di konsilinya adalah suatu hal yang kontradiksi. Tadi ngomongnya saya ulangi ya. Tadi yang ngomongnya adalah konsili itu mengatakan bahwa rumusannya adalah bahwa segala sesuatu yang tidak kelihatan maupun segala sesuatu yang kelihatan itu adalah diciptakan. Ya. Berarti kan Yesus yang kelihatan, berarti diciptakan dia. Tiba-tiba mengatakan lagi dia tidak diciptakan. Ini kan aneh sekali, guys. Kontradiksi. Arti antara kata-kata sebelum dan selanjutnya itu kontradiksi gitu kan. Sang Bapa di dalam zatnya, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, segala yang ada di langit dan yang di atas bumi. Nah, Yesus di langit apa di bumi? Di bumi. Jadi segala sesuatu yang di langit di bumi diciptakan. Di luar itu baru nggak ciptakan. Siapa dia? Tuhan itu sendiri. Di Tuhan itu tidak ada di langit dan di bumi. Tuhan itu. Dia ada sesuatu di luar langit dan bumi. Itu berarti Tuhan sedang memberitahu posisinya. Bukan posisi sebagai manusia ya. Tapi posisinya tuh dia. Pokoknya segala sesuatu di langit bumi ini bukan Tuhan.
Dia cuma ciptaan, termasuk Yesus. Karena posisi Yesus berada di bumi, guys. Itu logika berpikirnya. Yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita telah turun dan menjelma dan menjadi manusia yang menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini rumusannya bertentangan dengan Alkitab, ya. Apa yang bisa begitu? Karena gini, Alkitab berkata bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Artinya apa? Allah tidak pernah berubah di manusia, ataupun jadi manusia. Karena kata bukanlah itu kata sambung untuk menunjukkan, membuktikan bahwa tidak pernah ada perubahan. Contoh, Clark Kent bukanlah Batman. Yang benar apa? Clark Kent adalah Superman. Artinya kalau Anda mau nyebut bahwa Clark Kent itu bisa berubah di Superman, harus pakai kata adalah. Gak bisa Anda pakai bahwa Clark Kent bukanlah Superman. Dia Superman kok, gitu. Jadi kalau Anda pakai kata bukanlah, berarti dia adalah sesuatu yang dia tidak bisa berubah, yaitu Clark Kent adalah Batman. Clark Kent bukanlah Batman, Clark Kent bukanlah X-Men, Clark Kent bukanlah Iron Man. Tapi Clark Kent adalah Superman, gitu guys. Jadi Allah bukanlah manusia, artinya Allah tidak pernah berubah di manusia. Contoh, ada orang mengatakan gini kan, di Julin dia dia berubah jadi monyet loh, bisa berubah jadi monyet loh, gitu kan, orang ngomong gitu kan. Dia pasti bilang gini, enggak, aku bukanlah monyet kok. Nah, untuk membuktikan bahwa dia ingin masuk mengatakan bahwa dia tidak pernah berubah jadi monyet, maka dia cukup pakai kata bukanlah monyet. Aku bukanlah monyet. Dan tuduh aku bisa berubah jadi monyet, aku bukanlah monyet. Selesai. Itu dia untuk jawab tuduhan bahwa orang itu salah untuk menuduh dia itu berubah jadi monyet. Dengan cukup mengatakan bahwa aku bukanlah monyet, artinya dia tidak pernah berubah jadi monyet. Sama kayak Tuhan bilang bahwa Allah bukan manusia, juga bukanlah manusia, itu untuk mengatakan bahwa Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Jadi kata-kata Dukus ini bertentangan dengan ayat Alkitab sendiri, yaitu bahwa Allah mengatakan bahwa aku bukanlah manusia, Allah bukan manusia, guys, gitu. Lalu juga katanya tiga hari tiga malam di di salib gitu kan, di kayu salib, itu juga salah. Alkitab nggak ngomong gitu. Kita pegang pada kata Yesus. Yesus ngomong gini ya. Angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku. Tapi tanda atau mukjizat, karena selama ini kan mereka selalu nuntut itu. Kasih dong, apalagi mukjizat keajaiban yang kamu mau kasih kasih lihat, biar kami itu percaya kamu tuh memang utusan Tuhan gitu kan. Nah, Yesus kan tentu marah gitu, dia kecewa, bosan. Udah dikasih banyak itu masih kurang juga. Dan akhirnya dia bilang gini, angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku, tapi aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tanda Yunus atau Jonah. Bahasa Alkitabnya Jonah. Seperti Yunus atau Jonah tinggal 3 malam dalam perut ikan, begitu juga manusia akan tinggal 3 malam dalam perut bumi. Artinya Yesus itu akan tinggal dalam perut bumi 3 malam. Nah, itu adalah selama waktu penyaliban. Jadi siapa yang salib itu bukan Yesus, karena dia mengatakan bahwa aku akan tinggal di dalam perut bumi sama 3 malam. Artinya tidak ada di kayu salib dia, berarti itu adalah orang lain. Dia waktu kejadian penyaliban itu dia ada di dalam perut bumi 3 malam. Jadi kan waktu rentang penyaliban kan 3 malam. Ya Yesus itu ada di dalam perut bumi. Nah, itu logika, guys. Ini sama seperti Yunus 3 malam dalam perut ikan, anak aku akan tinggal di dalam perut bumi 3 malam. Tinggal itu artinya hidup. Yunus tinggal di perut ikan hidup. Ya. Tinggal di perut bumi berarti hidup juga, guys. Karena sama dengan Yunus gitu, Jonah gitu kan. Nah, itu logika pikirnya. Yang ketiga, dan naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Dan kami percaya kepada. Nah, ini beda. Ini bertentangan dengan Alkitab yang Yesus mengatakan gini ya. Ketika anak manusia bertahta dalam bersama di atas tahta bersemayam di atas tahta kemuliaannya, yaitu tahta kemuliaan Tuhan, ya. Kalian kedua suku Israel akan ikut bersamaku untuk menghakimi kedua suku Israel. Jadi Yesus itu hanya akan menghakimi kedua suku Israel, dan ikut bersamanya menghakimi adalah kedua suku Israel. Jadi dia tidak menghakimi seluruh manusia, dia hanya menghakimi kedua suku Israel. Dan ikut bersamanya adalah kedua suku Israel. Artinya nggak mungkin dong ada 13 Tuhan. Karena yang ingat deh, yang menghakimi bukan hanya Yesus, tapi juga kedua suku Israel. Artinya ada perwakilan dari Yesus plus kedua suku Israel untuk menghakimi orang Israel, guys. Itu logika berpikirnya. Roh Kudus. Jadi inilah pengakuan iman konsili Nikea. Dan pengakuan ini sampai sekarang itu diimani oleh orang Kristen. Itu kan fakta berarti.
Ya, rumusan itu kan terjadi. Apa yang enggak coba? Dia mau coba bantah, tapi dia faktanya tidak membantah, sedang membenarkan itu terjadi. Cuman poinnya dia nggak paham bahwa itu sebenarnya adalah peresmian. Sebelumnya sudah ada akidah itu sudah ada. Ya, itu kaum Trinitarian itu. Itu yang dia tidak mengerti, guys. Kami percaya bahwa Sang Firman telah menjadi manusia. Itu karena mereka adalah pengikut Trinitarian. Mereka tidak pengikut Trinitarian, tidak pengikut Yesus sejati. Karena pengikut Yesus sejati adalah kaum Trinitarian dipimpin Arius. Itu adalah yang lebih dulu ada, yang betul-betul masih murni imannya, guys. Sebelum datangnya Bapak gereja dan kaum Trinitarian yang datang belakangan. Yang Yesus ingatkan sebagai nabi palsu yang menyamar kepadamu sebagai domba, sehingga mereka salah buas, guys. Dan fakta terjadi kan. Iya, yang disebut dengan Yesus Kristus. Karena dia adalah Sang Firman, dia adalah ilahi, dia adalah Tuhan. Sang Firman bukan Tuhan. Sang Firman adalah julukan, kayak juru bicara. Sang Firman. Ya. Siapa juru bicara presiden? Apakah dia presiden? Bukan, dia cuma juru bicara. Siapa juru bicara tim sesnya Amin atau Prabowo Gibran? Dia adalah juru bicara, bukan Prabowo Gibran-nya, bukan Aminnya, bukan ya. Jadi sekali lagi ya, Sang Firman adalah, kata lainnya adalah juru bicara, ya, juru bicara yang mewakili untuk bicara gitu, guys. Jadi bukan oknum itu sendiri. Jadi kalau Sang Firman sama dengan juru bicara, berarti bukan orang yang sedang yang dibicarakan, atau bukan orang yang sedang, dia hanya sebatas kapasitasnya sebagai juru bicara, penyampai firman Tuhan, penyampai kata-kata presiden atau yang lainnya, guys. Jadi tidak benar tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus baru dianggap sehakikat dengan Bapa atau dianggap jadi Tuhan. Itu benar, diangkat. Beda loh diangkat dengan diyakini. Ngerti gak diangkat? Dia nggak ngerti nih, guys. Contoh, orang sudah meyakini bahwa misalnya Jokowi adalah presiden yang layak, atau Prabowo adalah presiden yang layak misalnya sekarang ini. Baru sebatas keyakinan. Banyak orang percaya kan bahwa Prabowo presiden. Makanya di mana-mana Prabowo kampanye bahwa orang bilang bahwa presiden Prabowo gitu kan. Itu baru sebatas keyakinan. Baru setelah itu diangkatnya kapan? Ketika penetapan. Ketika pelantikan presiden itu Jokowi atau Prabowo diangkat jadi presiden. Sebelumnya kan masih wacana, masih keyakinan saja, guys. Bahwa Prabowo layak presiden, Jokowi layak presiden. Kan gitu logikanya. Itu yang dipahami di Juli. Memang fakta diangkat kok. Sebelumnya kan belum diangkat. Sebelumnya hanya diyakini. Jadi diyakini itu beda dengan diangkat. Itu logika berpikir, guys. Jadi ketika Anda hanya meyakini bahwa Prabowo presiden, dia belum diangkat, belum resmi. Resmi ketika diangkat, itu yang ngerti. Jadi nanti penetapan pelantikan presiden itu kalau tidak ada kendala di MK ya, itu ketika pelantikan Prabowo presiden itu artinya dia diangkat waktu itu. Belum diangkat sebelumnya. Sekarang belum diangkat lagi, dia belum resmi. Masih sebatas keyakinan orang saja kan bahwa dia sudah jadi presiden. Tapi faktanya belum jadi presiden, guys. Kalau dia perlu diangkat dulu. Sama kayak Yesus juga begitu. Dia pasti jadi Tuhan itu ketika diangkat dulu. Sebelumnya hanya keyakinan. Yang mana belum diresmikan. Itu logika berkata, guys. Indonesia tahun 325 Masehi. Karena Alkitab pun mencatat ketuhanan Yesus. Ada banyak sekali ayat-ayat yang mencatat mengenai Iya, itu ayat dari siapa? Bukan dari Yesus sendiri. Ingat, yang kita pegang adalah kata Yesus, bukan selainnya. Karena hanya Yesus yang official yang resmi. Selainnya itu tidak. Yang selainnya itu harusnya hanya mengutip apa Yesus katakan. Sama kayak Quran kayak begitu. Kita tidak percaya kata-kata selain dari Muhammad. Kecuali kata-kata itu disampaikan mengutip kata-kata Muhammad dan tidak menambah atau mengurangi. Makanya orang-orang kayak Umar, Utsman, Ali itu tidak boleh menambah kata-kata yang tidak pernah Nabi ucapkan. Gitu. Ya, kecuali dalam konteks misalnya tidak ada larangan itu masih bisa. Tapi fatwa kalau mengatakan sesuatu yang Nabi justru tidak pernah katakan, misalnya menuhankan Nabi Muhammad, itu bahaya sekali. Sama kayak Yesus tidak pernah mengatakan bahwa menuhankan Yesus, tapi terjadi kan, nah, itu masalahnya, guys. Yesus. Jadi dia adalah Tuhan, bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan. Demikian. Sementara Allah bukanlah manusia, kok kontradiksi gitu kan? Jadi antara kata-kata Yesus dan kata-kata selain Yesus itu kontradiksi, itu fakta dari kitab. Memang ada banyak ayat yang merujuk Yesus Tuhan, tapi itu bukan dari Yesus sendiri, tapi dari nabi palsu itu yang datang menyamar seperti domba, mereka sungguh segala buas. Itu yang terjadi, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.